terlihat kasus demi kasus di Indonesia di dalam penegakan hukumnya kan di permukaan menampilkan kebobrokan hukumnya ini jelas ya. Ya, bukti utama menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara terbelakang. Ini harus diakui dulu nih Pak. Ya, sering kita dengar orang berkoar kayak menghayal Pak, menganggap Indonesia adalah negara hebat dan dipandang dunia. Ya, nggak sadar mereka. Ya. Nah, khusus menimpali kasus-kasus penegakan hukum ini kan secara khusus di lembaga kepolisian sejujurnya sangat-sangat memalukan lah ya. Udah sering khususnya kasus-kasus besar ya, tapi dianggap kecil. Kita bisa lihat ya Jenderal Polisi Napoleon ya, Bonaparte yang sudah ditahan karena terbukti korupsi tidak dipecat atau dicopot dari Polri. Tapi masih aja sebagai tahanan, sebagai kriminal dibiarkan memanggul 2 bintang di pundaknya. Kan aneh ya. Bahkan di dalam tahanan terakhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu, si Bonaparte memberi makan tai kepada MKC pun tidak secara spesifik Polri bertindak memberikan tuntutan tambahan, hukuman berat kepadanya, kan jadi aneh lagi kan. Ya. Inilah, Polri ini aduh, udah nggak ngerti penegak. Jangan-jangan mereka lah mafia sesungguhnya, preman sesungguhnya lagi. Iya, itu fakta itu Pak, fakta. Sekarang kalau kita detail aja tuh jenderal, kalau udah punya bintang, coba hitung hartanya, dibagi dengan selama dia berdinas, jumlah gajinya ditambahin, diakumulasi semua. Mungkin nggak bisa punya ratusan miliar itu. Kita harus lihat lagi, bukan hanya KKN berdasar korupsi ya, kolusi atau nepotisme saja. Tapi yang lebih halus lagi nih Pak, yang kita bisa lihat, yaitu KKN berupa kesukuan, kekerabatan, dan nebar pesona. Udah kelihatan. Yang mana masuk akal nggak si Sambo ya namanya ya? Ya, Sambo. Datang ke kantornya Kapolda, peluk cium, apa, di mana wibawa hukumnya di situ? Ini polisi apa banci? Peluk cium untuk penegakan hukum. Dari situ aja aneh saya ngeliatnya. Aneh. Satu lagi terakhir ya. Ya, ini Bung Beta Maluku, pejuang anti korupsi. Silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Shalom semua. Nimbrung ya nih Pak. Iya silakan. Ini udah fakta nyata ya. Di semua lembaga penegak hukum ya, kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian kan kita gamblang nih. Terlihat kasus demi kasus di Indonesia di dalam penegakan hukumnya kan di permukaan menampilkan kebobrokan hukumnya ini jelas ya. Ya, bukti utama menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara terbelakang. Ini harus diakui dulu nih Pak. Ya, sering kita dengar orang berkoar kayak menghayal Pak, menganggap Indonesia adalah negara hebat dan dipandang dunia. Ya, nggak sadar mereka. Ya. Nah, khusus menimpali kasus-kasus penegakan hukum ini kan secara khusus di lembaga kepolisian sejujurnya sangat-sangat memalukan lah ya. Udah sering khususnya kasus-kasus besar ya, tapi dianggap kecil. Kita bisa lihat ya Jenderal Polisi Napoleon ya, Bonaparte yang sudah ditahan karena terbukti korupsi tidak dipecat atau dicopot dari Polri. Tapi masih aja sebagai tahanan, sebagai kriminal dibiarkan memanggul 2 bintang di pundaknya. Kan aneh ya. Bahkan di dalam tahanan terakhir tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu, si Bonaparte memberi makan tai kepada MKC pun tidak secara spesifik Polri bertindak memberikan tuntutan tambahan, hukuman berat kepadanya, kan jadi aneh lagi kan. Ya. Inilah, Polri ini aduh, udah nggak ngerti penegak. Jangan-jangan mereka lah mafia sesungguhnya, preman sesungguhnya lagi. Iya, itu fakta itu Pak, fakta. Sekarang kalau kita detail aja tuh jenderal, kalau udah punya bintang, coba hitung hartanya, dibagi dengan selama dia berdinas, jumlah gajinya ditambahin, diakumulasi semua. Mungkin nggak bisa punya ratusan miliar itu.
Coba itu si siapa Tito ya, sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Coba dihitung hartanya, ya. Layak nggak sekarang pertanyaannya, ya. Layak nggak? Nah, ya gini ya Pak, ya saya tidak heran ya dengan kasus kematian yang kita bicarakan malam ini Brigadir Joshua Huta Barat ya. Semakin jelas menampilkan di mata dunia kebobrokan penegakan hukum oleh lembaga Polri ini, ya. Nah sekarang bagaimana keadilan secara hukum di Indonesia bisa ditegakkan? Bagaimana kalau polisinya aja penegak hukumnya aja sebagai lembaga sudah seperti itu? Nah ini kita harus lihat lagi, bukan hanya KKN berdasar korupsi ya, kolusi atau nepotisme saja. Tapi yang lebih halus lagi nih Pak, yang kita bisa lihat, yaitu KKN berupa kesukuan, kekerabatan, dan nebar pesona. Udah kelihatan. Yang mana masuk akal nggak si Sambo ya namanya ya? Ya, Sambo. Sambo. Datang ke kantornya Kapolda peluk cium apa? Di mana wibawa hukumnya di situ? Ini polisi apa banci? Peluk cium untuk penegakan hukum. Dari situ aja aneh saya ngeliatnya. Aneh. Ya jadi melihat ini semua khususnya untuk ya, saya yakin nih Pak, bila lembaga Polri tidak direorganisasi, selamanya Polri akan seperti ini. Reorganisasi bukan hanya pejabat-pejabatnya, enggak. Sistemnya, organisasinya. Udah nggak perlu nih Polri. Nggak perlu. Cukup aja misalnya di provinsi-provinsi. Cukup aja punya lembaga polisi sendiri situ. Yang ngatur dia punya provinsinya, turun sampai ke bawahnya, ya nggak perlu kayak gini, nih terlalu gede, ya harus di downsizing dia, nggak terlalu, udah nggak efektif, setiap tahun makan anggaran negara begitu besar, mana penegakan hukumnya, ya kita mau ngelapor hilang ayam malah keluar kambing, artinya kan nggak efektif sekali nih Polri, ya baru harus direorganisasi nih. Ya sistemnya udah salah. Sementara itu KKN tadi korupsi, kolusi, nepotisme dan kesukuan, kekerabatan dan nebar pesona aja kerjanya. Ya, itu harus dipikirkan tuh. Kalau enggak ya selamanya akan gini. Begitu Pak Paul. Luar biasa. Langsung Pak Ponto. Kalian penutup. Nah, ini baru baca dapat kabut baru lagi. Kemarin kan Komnas HAM bilang itu Bapak Sambo, Ibu naik mobil, ada rombongan kan sama-sama ke Jakarta kan. Nah, ini barusan menurut Pak Ahmad Taufan Damanik bahwa pulang ke Jakarta Irjen Sambo naik pesawat, istri pakai mobil. Nah ini yang mana lagi yang bener ini? Nah coba, baru berapa menit ini sudah berubah lagi ini kan? Nah, tapi kalau yang namanya Pak ini kemarin bilang dalam 20 CCTV di situ rombongannya ada Ibu, Bapak dan Brigjen, Brigadir J. Tapi sekarang muncul lagi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengklarifikasi bagaimana sama-sama Komnas HAM ini yang berkelahi sekarang. Lalu kemarin intern polisi, sekarang intern Komnas HAM. Nah ini kan tambah pusing lagi ini. Ini mana yang benar lagi ini kan? Ini tuh bahwa si bapak ini naik pesawat. Nah ini tambah tidak berganjal lagi kan, mana yang faktanya yang sebenarnya terjadi. Jadi memang sampai hari ini kasus ini masih belum ada titik terang bagi saya. Karena Komnas HAM dianggap jadi penerang, malah jadi menambah foggy dia, bukan menjadi penerang. Ini tambah lagi, bagaimana antara Khairul Anam dengan Pak siapa ini yang ketuanya ini? Ini sudah beda. Nih, Tony Damanik, Pak Taufan,
Taufan Damanik dengan Hairul Anam sudah berbeda. Tapi satu malah lihat CCTV. Nah, itu. Jadi kalau memang polisi ini kebesaran, ya nanti setelah ini memang kita harus melihat kembali efektivitas itu. Terus dengan Ibu tadi, kalau ini memang kok semua Kristen, ya memang kenyataannya mulai yang korban Kristen, yang mati Kristen, yang mengaku menembak Kristen, yang di jenderalnya Kristen, yang Kapolri juga Kristen. Lalu CCTV yang bangkit dari antara orang mati, Kristen. naik, nah, turun lagi untuk menghakimi orang yang hidup yang mati, nah juga sama, serupa. Atau diserupakan. Nah itu dia. Ini menarik Jadi- Pak Ponto, saya mau nambahin mengenai kekristenan itu Pak. Iya, jadi Ya. ini ada apa dengan kekristenan ini? Pak. Iya kan? Ya, Karena Kristen sampai harus mengganggu. nggak pusing dia mau Kristen kayak mau apa kayak, hukumnya harus adil. Kalau bongkar Nah, bongkar, bukan masalah di agamanya apa. Kebetulan Betul. mereka Kristen, bukan berarti kita lindungi, tidak. iya, betul, setuju. Iya, cuma memang itu tadi, kenapa kok ada ini? Mari kita melihat. Nah, kalau melihat semua ini, waktu saya ke Israel, ketika sampai di pintu Yerusalem itu, bahwa bagaimana Yeremia menangisi Israel, melihat betapa banyaknya problem yang dihadapi oleh Israel zaman itu. Nah, sama seperti sekarang. Jadi kalau saya melihat betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Indonesia itu tadi, dan saya tahu banyak, tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Kalau Hanya saya bisa mungkin menangisi itu tadi. Pak Kok Ponto, seperti ini? Ya itu. kalau saya mungkin melihat dari perspektif yang lain. Jadi ini semua dijadikan muatan-muatan politik untuk menjatuhkan kelompok-kelompok yang dianggap menentang orang-orang kadrun. Jadi mengangkat-ngangkat ini dikaitkan dengan agama ini karena mereka ingin memakai ini sebagai makanya harus ditegakkan khilafah. Padahal secara hukum kan tidak ada agama siapapun, Konfusius siapa saja itu jelas. Jadi memang kenapa ini menjadi suatu muatan yang menarik karena tujuan politik. Jadi nggak bisa kita main tebak seperti begitu saja, seperti risik dikeluarkan. Kenapa? Ya untuk dipersiapkan kampanye para kadrun. Ya kita nggak bodoh untuk melihatnya. Berlangsung baru 2 hari, 1 hari dia langsung menentang kok kebijakan daripada pemerintah, revolusi akhlak, orang tidak berakhlak. Jadi kita ini bukan orang-orang yang bisa dibodohin. Gitu aja lah tambahan saya, Pak. Terima kasih. Ya, betul, Pak. Jadi memang ini kan sesuatu yang terjadi di luar rancangan kan, di luar rancangan. Kok jadi seperti itu kan di luar rancangan. Ya. Nah, itu di luar rancangan, sehingga dari keimanan itu yang harus kita melihat dari keimanan. Mengapa ini terjadi seperti itu? Tapi tidak dilihat dari sisi politiknya. Tapi kalau orang melihat seperti itu, kenyataan sekarang ya ini kenyataannya memang seperti itu. Kita tidak bisa menampik kenyataan ini. Tapi sebagai orang Kristen, kita hanya bisa melihat ada apa, mengapa kok jadi seperti ini. Apa maksud Tuhan seperti itu kan? Nah, itu kalau kita mau tarik ke sana. Tapi situasi yang disampaikan tadi semua memang apa adanya. Itu yang apa adanya sekarang yang terjadi. Sehingga inilah saatnya, seperti saya bilang tadi, saatnya bagi Presiden Jokowi untuk memperlihatkan bagaimana keberhasilan beliau. Kalau sekarang beliau sudah dianggap berhasil dengan membangun infrastruktur dan lain-lain, di dalam penegakan hukum, apakah beliau berhasil? Inilah ujiannya. 3 kali perintah beliau sudah dijalani. Tapi kalau sampai hari ini, foggy itu belum pergi. Masih tetap fog. Dan malah bertambah. Kalau kemarin perbedaan berita itu antara Kapolres dan Kadif Humas, sekarang perbedaan berita antara Ketua Komnas HAM dengan Hairul Anam itu apa? Wakilnya atau apanya? Nah itu.
Di mana Pak Hairul Anam bilang rombongan, nah, rombongan Pak Sambo itu naik mobil dari Semarang atau dari mana itu sampai ini bersama-sama, hanya berbeda mobil. Bapak naik mobil satu, ibu naik mobil satu. Sekarang dirubah lagi, si bapak tidak naik mobil tapi naik pesawat. Nah, ini mana yang benar? Akhirnya kan ilmu pelaut. Nah, kalau ilmu pelaut di laut, satu benar, satu salah, dua-dua salah, pasti tabrakan. Nah, itu ilmu pelaut itu. Di laut itu dua-dua harus pinter. Kalau satu bodoh, dua-dua bodoh. Dua-dua tabrakan. Nah, untuk itu, apa yang disampaikan Komnas HAM, nggak tahu, ya udahlah, dua-dua nggak bisa dipercaya. Menambah fogi lagi kan. Nah, terus bagaimana ini? Ya tetap harus dilaksanakan. Kita semua harus mendorong. Presiden, that is your job. You have to finish it. That is your time. Kan begitu. Kita harus mendorong. Apapun ini harus. Karena polisi, ini adalah milik kita bersama. Langit, walaupun langit akan runtuh, katanya, hukum harus ditegakkan. Walaupun pembunuh itu ada di dalam tubuh polisi, tapi polisi itu tidak akan runtuh. Jangan sampai polisi yang kita bangun bersama, yang kita miliki bersama ini, menjadi pelindung pembunuh. Itu yang harus kita jaga. Itu saja. Demikian Pak Paul. Luar biasa. Tapi ini ada tambahan sedikit dari Amerika, Pak Paul Dere sudah lama nggak komentar. Iya, Pastor. Thank you, Pastor, Pak Ponco. Tapi Ya, Pak. ya, ini kita lihat memang sempat dibuat pusing juga ya. Ya, Semua orang jadi maksudnya gini, ini kan tugasnya Propam itu kan, dia itu penertiban intern kan, polisi kan. Ya, kita bicara membias lah ini. Terus kok kenapa bisa mengalami kejadian? Karena kita nggak tahu planningnya Jenderal Sambo ini. Tapi kalau dilihat dari indikasi 10% Polri terindikasi khilafah, ya ini kan udah mau 2024, ya kan. Kita tanda tanya juga, apakah targetnya kemarin itu jenderal ini dia yang mau dihabisi apa gimana, ini tanda tanya juga. Karena pas kejadian di rumah, sedangkan rumah itu mungkin kosong, itu ajudannya ada 7 orang saya dengar. Ini hasil pemeriksaan Komnas HAM bagaimana dengan 7 orang ini. Karena kan ada autopsi, dilihat ada banyak kejanggalan gitu. Jadi itu aja, tugas Propam itu adalah mungkin nanti ya ada satu kejutan bagi intern polisi sendiri yang ditanganin Jenderal Sambo itu. Jadi ya itulah kira-kira membiasnya, bisa dianalisa sendirilah semua. Itu aja Pak Pastor. Terima kasih Pak Ponco. sebentar Pak Paul Dere, jangan ditutup dulu. Oke, Pak Ponto, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira apa Pak Paul sampaikan tadi itu semua itu bisa saja terjadi. Iya Pak. Semua itu bisa saja terjadi, tapi kita jangan larut ke situ karena itu masih, kalau ke dalam klasifikasi di aku itu kan itu tetap masih tebak-tebakan, kan itu Iya, tebak-tebakan. ntar gue lagi ngomong lagi. Itu tadi, masih bangunan opini. Masih bangunan di opini, tebak-tebakan lah itu masih ke sana. Jadi nah, nanti itu akan sampai ke sana pada saatnya. Tapi untuk sekarang ini tugas kita itu adalah mencari siapa pembunuh Brigadir J. Itu dulu. Kalau itu terbongkar, itu akan kemana-mana dia. Banyak sekali itu nanti. Kita sudah bisa terbayang gitu. Yang turut serta menyampaikan berita bohong. Kalau ini, banyak itu. Sangat banyak. Tapi kita tidak perlu berandai-andai dengan yang besar-besar. Mari kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kecil jangan dibesar-besarin. Nah, tidak besar-besarin. Ini masih lanjut lagi, tapi saya harus jalan ini masalahnya nih, dan